Generasi yang Tuhan rindukan pada akhir zaman adalah generasi yang begitu betah tinggal dan menikmati hadirat Tuhan. Katakan amin. Generasi akhir zaman karena tantangannya jauh lebih berat. Saudara, Paulus pernah menulis di 1 Korintus 15 ayat 8. Kalau kita lihat ayat itu, betapa Paulus itu menjerit. Yang belum pernah baca silakan baca 1 Korintus 15 ayat 8. Dia berkata bahwa aku ini seperti anak yang lahir belum waktunya, anak keguguran. Mengapa Paulus bisa mengatakan dia itu anak keguguran? Saudara, secara ringkas artinya begini: tidak ada rasul yang seperti Paulus menerima pewahyuan tentang akhir zaman ini. Dia satu-satunya pribadi. Petrus kalah, Yohanes itu kitab wahyu, beda dan pewahyuan yang diterima oleh Paulus. Nah, Paulus tahu bahwa akhir zaman ini begitu hebat kemuliaan Tuhan atas gerejanya. Catat kata ini, pada akhir zaman ini begitu hebat kemuliaan Tuhan atas gerejanya. Nah, Paulus itu nyesal. Dia tahu bahwa akhir zaman ini gereja akan ditampilkan secara besar-besaran, secara hebat, dengan kekuatan yang luar biasa. Cuma dia tidak ikut menikmati. Maka itu dia berkata, kalau saya pakai terjemahan bebas begini, Tuhan, kenapa engkau lahirkan pada masa itu? Seharusnya aku ingin lahir tahun 60-an, seumur saudara sekarang ini. Karena kalau dia seumur saudara, maka dia bisa menikmati apa yang dia lihat dalam kemuliaan itu. Itu arti ayat 8 1 Korintus 15. Nah, betapa celakanya kita kalau Tuhan yang menetapkan saudara dan saya sebagai generasi yang ada pada akhir zaman ini, lalu kita sia-siakan hidup ini hanya untuk pacaran, seks bebas, dan macam-macam kejahatan yang kita buat. Paulus saja rindu ada pada generasi ini. Dengarkan baik-baik gereja. Generasi ini atau masa ini masa keemasan gereja. Tapi jangan lupa, belum pernah gereja teraniaya sedahsyat gereja sekarang ini. Belum pernah. Karena kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan lewat gerejanya tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami. Katakan amin. Kalau hari ini koran komentar menulis ada gereja dibakar lagi di Jogja dan terus tidak berhenti. Jangan pernah membalas kejahatan dan kejahatan. Itu hukum Kristus. Biarkan penganiayaan terjadi karena kemuliaannya luar biasa itu. Kemuliaannya luar biasa. Untuk itu, sebagai orang-orang percaya pada akhir zaman ini, siapkan diri baik-baik untuk betul-betul mengetahui apa yang Tuhan mau kerjakan. Nah, karena kita pada sebuah generasi atau pada satu masa yang sangat menentukan, sebab tidak akan ada masa seperti ini akan kembali lagi pada dunia ini. Kalau saudara ingat nubuatan Tuhan Yesus di Matius 24 ayat 20, 21, 22, catat saja ayat-ayat itu, perhatikan baik-baik. Mengapa dia berkata begini, bahwa penderitaan yang gereja alami menjelang kedatangan Yesus adalah penderitaan yang paling berat dan terberat yang belum pernah terjadi. Perhatikan ini baik-baik, dan tidak akan terjadi lagi. Kalau kita lihat ayat itu begitu mengerikan, sebuah penderitaan yang tidak pernah terjadi, belum pernah terjadi, dan tidak akan terjadi lagi. Cuma pada masa kita ini saja, sebagai generasi yang dikhususkan oleh Tuhan. Kalau sampai Tuhan Yesus sendiri berkata seperti itu, apa modal kita menghadapi tantangan yang begitu berat? Dengarkan baik-baik anak Tuhan. Modal kita cuma satu, kalau kita bisa betah tinggal dalam hadirat Tuhan. Amin. Masuk ke ruang kudusnya, lalu kita menikmati Dia. Di koran komentar hari ini ada gambar yang pernah terjadi tahun 63 yang lalu. Dan gambar itu menjadi sejarah buat dunia. Seorang pendeta Buddha di Vietnam membakar diri. Saudara, dan memang itu kisah yang luar biasa. Waktu itu pemimpin Vietnam itu orang Katolik, tapi dia sangat jahat. Karena dia Katolik, maka seenaknya dia menekan rakyat. Orang-orang Buddha dianiaya. Nah, maka pendeta Buddha ini protes.
kepada presiden yang Katolik itu dengan 5 syarat yang dia minta, tapi nggak diperhatikan oleh presiden. Maka sebagai reaksinya, dia turun dari sebuah mobil, berdiri di tengah kota. Lalu 2 teman yang pendeta juga menyiram bensin dan menyalakan korek. Nah, ditulis begini dalam komentar hari ini. Orang heran, pendeta ini dalam sikap bunga teratai, itu cara Buddha, tidak bergerak, tidak mengeluh sedikit pun sampai dia mati. Bayangkan dibakar hidup-hidup. Dalam sikap bunga teratai, tidak mengeluh, tidak bergerak sampai dia mati. Ketika dia dikremasi, mengagetkan, ternyata jantungnya masih utuh, dan jantung itu diawetkan sampai hari ini ada di kota Ho Chi Minh. Saudara, waktu saya baca itu hari ini, dibakar hidup-hidup, tidak mengeluh, tidak bergerak posisi tubuhnya. Kekuatan apa? Ditulis di situ. Berminggu-minggu sebelum dia sampai pada hari matinya itu, dia sudah menyiapkan diri begitu rupa dengan banyak semedi. Nah, saya terpikir, kalau dengan kekuatan manusia saja yang dia pupuk selama berminggu-minggu, dia bisa menghadapi sebuah aniaya. Bayangkan, api membakar tubuhnya, tidak bergerak, tidak mengeluh, tidak ada satupun kata, dan posisi bunga teratai tetap ada sampai dia mati. Kekuatan apa itu? Maka saya balik, apalagi kalau semua kita rajin masuk dalam hadirat Tuhan, bukan pakai kata semedi, tapi arti kata firman Tuhan. Kalau kita bisa masuk dalam hadiratnya, masuk ke ruang kudusnya, itu berarti gereja menyerap habis seluruh isi Tuhan dan kekuatannya. Katakan amin. Gereja menyerap habis. Kalau saya mau pakai kata lebih jelek, kita gereja atau anak-anak Tuhan yang terbiasa tinggal dalam hadirat Tuhan, maka gereja itu sudah bisa menyedot habis seluruh isi Tuhan, pindah ke dalam kehidupan kita. Saya harap saudara masih ingat ilustrasi terakhir kemarin malam yang saya sampaikan tentang alien, makhluk-makhluk asing itu. Saudara, maka itu pada masa seperti ini, kalau kita tidak terbiasa masuk dalam hadirat Tuhan, kalau kita mendengar apa yang dia mau katakan kepada kita, dia sampaikan apa yang dia rindukan atas kita, kekuatan mana yang kita akan pakai untuk kita mampu dan sanggup menghadapi tantangan yang seberat ini? Betul, kekuatan mana yang kita bisa gunakan untuk menjaga iman kita tetap teguh, tetap setia sampai dia datang. Ketika tantangan begitu luar biasa. Minahasa tantangannya beda dengan Jawa atau daerah-daerah lain. Tantangan terbesar gereja Minahasa adalah kenajisan dan free sex dan homoseks. Perhatikan baik-baik. Mereka kalau mau menyerang saudara seperti daerah lain, mereka pasti mikir-mikir. Tapi jangan lengah. Kekuatan itu punya cara lain untuk menyerang gereja di Minahasa dengan cara tadi itu. Ya atau tidak? Dengar anak-anak Tuhan. Maka itu kalau kita tidak mulai hari ini mengambil keputusan, menahan diri dan menyiapkan diri dalam masalah seks, sehingga gak terjerumus dalam semua jenis mereka, maka hancur kekristenan di tanah ini. Maka itu kekuatan kita, kekuatan gereja cuma satu. Kalau kita bisa tahan dalam hadiratnya, menikmati dia, menyerap habis Tuhan, untuk seluruh kekuatannya dia pindahkan dalam diri gereja yang betah bersekutu dengan dia. Itu yang dicari oleh Tuhan gereja di Minahasa ini, untuk mengerti rencana Tuhan yang luar biasa. Nah, sebagai generasi baru pada akhir zaman ini, yang memiliki hidup yang baru, hidup yang berkenan kepada Tuhan, maka tinggal dalam hadirat Tuhan adalah satu-satunya cara yang tersedia. Mari kita lihat hidup Musa. Keluaran pasal 33. Hidup Musa. Kita menemukan ini untuk betah dalam hadiratnya. Kemarin kita sudah belajar tentang Musa. 40 hari 40 malam dia tidak persiapan untuk puasa. Dia pun tidak tahu. 40 hari 40 malam dia masuk dalam dimensi roh,
dan dimensi surgawi, sehingga metabolisme tubuhnya tidak menguasai dia lagi. 40 hari 40 malam Musa tidak tidur, tidak makan, tidak minum, tidak mandi, tidak kencing, tidak berak. Total metabolisme tubuhnya dikuasai mutlak oleh Tuhan yang memanggil dia hari itu. New life generation sangat dibutuhkan akhir zaman ini, dan pola Musa harus jadi pola bergenerasi hidup, generasi baru pada akhir zaman ini yang punya kehidupan Tuhan. Ayat yang ke-11, Keluaran 33 ayat yang ke-11. Siapapun kita, umur berapapun kita, dalam kondisi seperti apapun kita, dalam tugas, posisi, karier, kedudukan, apapun juga, itu semua tidak mempengaruhi. Hanya satu saja, asal kita mengaku Kristen dan percaya Yesus, maka apa yang Musa alami itu pasti kena kepada kita juga. Katakan amin. Kenapa yang Musa alami? Lihat ayat 11 ini. Dan Yahweh berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Coba bayangkan, ini masa perjanjian lama, ketika darah domba yang kudus itu bukan domba binatang, itu belum dicurahkan, berarti jalan ke surga belum terbuka. Tirai yang memisahkan ruangan kudus dan ruangan maha kudus itu belum terbuka. Berarti betapa sulitnya manusia jumpa Tuhan. Betul saudara? Tapi toh Musa sudah begitu akrab dengan Tuhannya, sampai kalau dia menemui Musa seperti temannya berhadapan muka. Maka seharusnya gereja perjanjian baru dan gereja akhir zaman ini paling tidak sama seperti Musa, kalau perlu lebih dekat lagi. Saya bisa berkata amin? Percaya apa yang Musa pernah alami dengan Tuhannya, itu pun bisa terjadi dengan kita pada akhir zaman. Dan harus, karena tidak ada pilihan lain untuk bisa tetap kuat di hadapan dia. Begitu dekatnya Musa dengan Tuhan, sampai bisa berhadapan muka dalam berbicara. Lihat ayat yang ke-17, ini yang saya kagum. Anak-anak muda, perhatikan baik-baik, khususnya engkau generasi baru. Seringkali, maaf, betapa banyak anak-anak binasa karenanya bergantung kepada kemiskinan orang tuanya di kampung. Petani juga tidak. Berapa banyak kemiskinan ada di tanah binasa kalau kita ke kampung-kampung, sehingga banyak anak-anak muda tidak punya masa depan karena hanya berharap pada kekayaan orang tua. Dan itu sangat salah. Anak-anak muda, dengarkan ini. Nanti kita lihat contoh kedua malam ini, generasi yang baru itu seperti apa. Tapi Musa lebih dulu. Malam ini, hari ini, kita akan melihat sebuah modal. Dengarkan, tolong para pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan, yakinkan anak-anak muda di desa-desa di Minasa itu, di Sanggerta Laut, di kabupaten-kabupaten yang lain, sampai ke Minasa Selatan, Bolang, Mangondo. Sampaikan, gereja harus berani menyampaikan suara kenabian, amin, tanpa takut-takut lagi. Selama pikiran gereja masih dengan nilai angka-angka uang, terkutuklah gereja itu. Hari ini sebagai generasi yang baru yang dipersiapkan oleh Tuhan, maka gereja di Sulawesi Utara harus sadar bahwa andalannya bukan uang tetapi Tuhan. Amin. Dan ini yang dialami oleh Musa, dan semua harus mengalami juga. Ayat 17. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, ini dahsyat, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Saudara, ini modal yang luar biasa. Bayangkan kalau Tuhan memberikan sebuah privilege, bukan cuma kesempatan, tetapi hak yang tak terbatas, juga hak
yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Saudara, menurut saudara, dengarkan serius. Saya masih lihat berapa wajah tidak konsentrasi. Dengarkan ini dalam nama Yesus. Padaku akan kulakukan. Ini berarti modal tanpa batas. Renungkan ini baik-baik. Di sini kita melihat kebodohan dan kegagalan gereja yang sibuk menyediakan uang kolektor dan uang perpuluhan saja. Ternyata ada yang lebih lagi daripada itu. Maka itu saudara, hampir tidak pernah saya bicara masalah uang dan masalah perpuluhan, karena buat saya itu nggak penting. Bicara kekudusan jauh lebih penting daripada perpuluhan. Tolong para gembala, ubah khotbah kita. Kalau sampai Tuhan memberikan satu tawaran, nah saya nggak ada waktu untuk membahas masalah Musa, tapi perhatikan kata juga. Roh Kudus mengajar saya untuk teliti dalam membaca firman dengan konsep satu titik saja ada artinya, apalagi satu kata dan satu kalimat. Juga itu menunjukkan ternyata Musa sudah pernah punya kesempatan beberapa kali sebelum itu. Maka itu sekarang tambah lagi juga yang sekarang Musa. Apa yang kau katakan di hadapanku, dia akan kulakukan. Persyaratannya cuma dua, saudara. Perhatikan ayat berikut. 1. Mengapa Tuhan berani memberi Musa suatu kesempatan yang luar biasa? Juga hal yang kau katakan akan kau lakukan. 1. Persyaratannya karena engkau. Nah, kata karena itu penyebabnya. Karena sebabnya itu. Karena apa? Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Yang kedua, karena aku mengenal engkau. Bayangkan, hanya karena Musa mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, dan karena Tuhan mengenal Musa. Apa mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan? Ini cara Roh Kudus mengajar kita tentang cari rahasia firman. Maka itu saudara, nggak usah buang-buang uang dan buang-buang waktu. Saudara sekolah teologi, bayar suruh baca buku, bukunya beli sendiri, suruh baca, bacanya bayar, setelah bayar suruh nulis, setelah dibaca nulis, lalu buat ringkasan, dapat gelar. Ya baca sendiri aja, uangnya dan waktunya sekolah sekuler, itu jauh lebih berharga. Ngerti maksudnya? Untuk bisa mengetahui apa itu kasih karunia di hadapan Tuhan, keterangannya bukan di sekolah teologi, bukan di buku-buku. Salah seorang guru saya, dia sudah meninggal, dia berkata begini, Alkitab itu akan menerangkan Alkitab itu sendiri. Kalau engkau ingin cari rahasia, jangan lewat buku, nggak ada hubungannya, sekalipun itu buku rohani. Tapi Alkitab itu akan menerangkan Alkitab itu sendiri. Artinya, kalau satu ayat kita baca tidak mengerti, pasti ada keterangan di ayat yang lain, di kitab yang lain. Tapi tetap di buku yang satu, yang namanya kitab suci kita ini. Nah kebetulan ayat 17 ini diterangkan di ayat 16. Kan Tuhan berkata, mengapa Musa dapat privilege yang begitu hebat? Karena satu, dia mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Nah apa itu kasih karunia? Ayat 16 kita lihat. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Ini pengakuan Musa. Dari mana orang tahu bahwa aku mendapat kasih karunia di hadapanmu? Jawabannya, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, yaitu aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Ternyata mendapat kasih karunia kalau saudara dan saya berani hidup berbeda dengan sekitar kita. Katakan amin. Saya pikir, ya sederhana sekali. Betul? Kalau istilah iklan, beranikah tampil beda? Itu iklan. Hanya karena kita berani tampil beda dengan orang-orang kebanyakan di sekitar kita, itu artinya kita mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Yang kedua, aku mengenal engkau. Saudara, kalau orang bertanya, orang dari manapun juga, sebagai orang Indonesia kita ditanya, yang tanya bukan orang Indonesia, kamu tahu Presiden Megawati? Oh tahu, kenal aku. Orang itu tidak akan terlalu memperhatikan. Tapi kalau sampai Presiden Megawati suatu hari menyatakan, sampai dimuat di koran, oh
Kalau Derek Mangindaan, aku kenal. Beda nggak? Kalau Dini sendiri yang ngomong, oh aku kenal Megawati. Jangan-jangan Megawati pembuat bohong tetangganya, mungkin. Tapi kalau yang ngomong itu presiden sendiri, beda nggak, saudara? Nah perhatikan, yang ngomong ini Tuhan, dia yang deklarasi. Kalau Musa, aku kenal. Nah maka saya menemukan sebuah kata begini, supaya kesempatan ini kita miliki, perhatikan baik-baik, kondisikan diri kita masing-masing. Saya nggak punya kalimat yang tepat, tapi begini, kondisikan diri kita masing-masing, entah dengan cara bagaimana, yang tahu hanya masing-masing kita, sampai Tuhan bisa mengakui kalau orang itu aku kenal. Mengerti cara ini, saudara? Nah, untuk bisa mengkondisikan diri kita sedemikian rupa sehingga suatu saat nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama, Yang Maha Besar, Pencipta alam semesta, membuat suatu deklarasi. Kalau Dia, aku kenal. Ini sungguh luar biasa. Ringkasnya begini, setiap orang yang mengaku percaya Yesus harus mencapai ujian akhir. Kalau saya bilang ujian puncak atau klimaks, saya beri contoh ringkas saja. Abraham, kapan Tuhan berhenti mencobai dia? Ketika ujian akhirnya dia lulus. Masih ingat apa ujian akhir Abraham? Ishak diminta. Betul. Nah, Abraham mengkondisikan diri sedemikian rupa sampai Tuhan pun heran. Hebat sekali, Bram. Kamu beri yang aku minta. Jadi kalau saya pakai terjemahan bebas, Tuhan pun sampai surprise melihat Abraham tidak membantah. Bahkan itu kali pertama Tuhan mengizinkan seorang suami tidak mentaati firman dan Tuhan tidak marah. Apa yang suami tidak taat, yang seharusnya adalah hukum pernikahan, apa-apa harus ngomong istri. Kali itu Abraham nggak ngomong. Saudara bisa bayangkan kalau sampai dia ngomong sama Sarah, Sarah bisa nangis 7 bahasa itu. Bubar rencana Tuhan. Loh, betul nggak kalau hari itu Tuhan ngomong, Abraham ngomong sama Sarah, buyar rencana Tuhan semuanya. Dia diam-diam. Sarah tanya mau kemana? Pokoknya pergi. Membuat persembahan bagi Tuhan. Bayangkan, izinkan Tuhan bisa menemukan sesuatu. Masing-masing orang berbeda, sebab masing-masing kita punya Ishak yang berbeda-beda. Betul? Kalau Ishak kita diminta dan tanpa protes, tanpa tawar-menawar, tanpa tahan lagi, itulah ujian akhir Tuhan buat gereja. Maka kalau kita sudah sampai pada kondisi seperti itu, jangan kaget kalau suatu hari dia berkata, aku kenal engkau. Musa masuk ke hadirat Tuhan. Dia bersekutu, dia bercakap-cakap dengan Tuhan seperti teman. Memiliki gereja di Sulawesi Utara, hubungan yang seperti ini dalam nama Yesus. Contoh kedua, 2 Samuel 7. Kita lihat firman ini. 2 Samuel 7 ayat 18. Ayat luar biasa. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. 2 Samuel 7:18. Tidak dijelaskan ke dalam apa, ke dalam mana. Kalau kita hitung kronologis sampai 2 Samuel 7, ternyata belum setahun Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Masih baru berapa bulan. Ketika itu Daud menyadari, ketika dia lihat posisi, kedudukan, kepercayaan, otoritas, wibawa yang dia pegang dan kekayaan yang dia terima, dia masuk ke dalam. Berarti istana pun belum dibangun, apalagi bait suci. Salomo yang bangun. Lalu saya tanya, kalau gitu dia itu masuk ke dalam mana Tuhan? Jawabannya jelas, ke dalam hadiratnya. Nah, ini yang Daud buat. Generasi akhir zaman yang punya hidup yang benar adalah generasi yang betah tinggal dalam hadiratnya. Generasi yang betul-betul bisa menikmati Tuhan setiap saat dalam situasi, kondisi tertekan atau lagi diberkati. Daud masuk ke dalam. Lalu duduklah ia di hadapan Yahweh. Berarti dia bersekutu bukan? Masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Bukan dalam bentuk gedung atau tempat geografis.
tapi dalam hadirat Tuhan. Gereja Tuhan, generasi akhir zaman, perhatikan sikap ini. Apa yang dia buat? Sambil berkata. Nah, saya menemukan kebenaran ini. Ternyata orang-orang pilihan Tuhan di perjanjian lama, juga sebagian perjanjian baru, kalau mereka berdoa, tidak ditulis lagi berdoa, tapi lagi berkata. Padahal ini isinya doa. Nah, buat saya ini penting, sebab doa dan sembahyang itu cuma ada di agama. Perhatikan, Kristen bukan agama. Kristen itu kehidupan. Kalau agama itu penuh peraturan, kalau Kristen itu hidup. Maka itu beda antara kita dengan mereka. Tata cara ibadah kita tidak ada aturan. Sembahyang kita tidak pakai aturan, sebab kita bertemu Bapa sewaktu-waktu bebas. Karena kita bukan agama. Maka itu Yesus berkata. Musa juga pernah punya pengalaman yang luar biasa di Keluaran 33 ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepada Yahweh, padahal dia berdoa. Di 2 Samuel 5, Daud lagi berkata kepada Tuhan. Yusuf berkata kepada Tuhan. Maka itu Kristen jangan menentukan doa sebagai sikap agamawi. Harus begini, harus begitu. Tidak. Doa kita ada 24 jam penuh sehari. Nah, kalau doa agama 24 jam nggak kerja-kerja, nggak berak-berak, nggak makan-makan, duduk terus, merem terus, capek. Betul? Karena kita bukan agama, kita ini hidup bersama Yesus. Berkatalah Daud. Apa yang dia katakan dalam hadirat Tuhannya luar biasa. Siapakah aku ini ya Tuhan Yahweh, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Saudara, saya kagum kepada Roh Kudus yang begitu mudah mewahyukan dirinya dan firman-Nya kepada saya, kepada gereja, kalau kita rindu sungguh-sungguh. Maka itu saya mau berkata kepada anak-anak Sulawesi Utara dan siapapun anak-anak Indonesia yang merasa miskin dan orang tua tidak berdaya, perhatikan doa, perhatikan hubungan Daud dengan Tuhan ini. Ketika dia sudah menduduki jabatan raja atas seluruh Israel, 7 tahun pertama dia cuma jadi raja atas Yehuda, karena 11 suku yang lain tidak mau terima dia. Tapi tahun ke-8 akhirnya 11 suku setuju mengangkat dia jadi raja mereka. Maka itu Daud sadar, siapakah aku dan siapakah keluarga. Masih ingat latar belakang Daud? Anak tertolak. Betul? Mazmur 27 ayat 10, jelas dia anak yang tidak disukai oleh ayah ibu. Mazmur 51 ayat 7, jelas dia anak yang mau digugurkan. Maka dia berkata, siapakah aku sampai engkau membawa aku sedemikian. Daud tidak punya kata-kata lagi untuk menjabarkan ketika dia sadar dalam posisi yang begitu tinggi di Israel, raja, dan punya rakyat, punya tentara, punya otoritas, punya kedaulatan, punya kekuasaan, punya kekayaan. Siapakah aku dan siapakah keluarga? Gereja, bertobat dari keminderanmu, rasa tertolakmu, karena kau tidak berdaya, dalam nama Yesus. Saya ceritakan kepada saudara, seorang anak dari Kinilo, hanya orang yang kenal ini. Tahun 96 saya menemukan dia di kantor Rusana, masih di Samrat 56. Roh Kudus bicara sesuatu kepada saya tentang anak ini. Saya cari ibunya, karena bapaknya sudah tidak ada. Saya ketemu ibunya. Nah, saya berkata kepada ibunya, saya akan ambil anak ini, karena sesuatu yang jelas saya lihat. Saudara, dia di wisuda 20 Desember 2001 di Unsrat, S1 Teknik Kelautan. Tanggal 4 Februari 2002 dengan beasiswa negara Prancis. Dia diterima di Prancis. Saudara, September nanti dia selesai Master Teknik Kelautan bagian toksikologi. Awal Oktober dia melanjutkan S3-nya. Saya mau katakan kepada saudara, kalau Tuhan mau, kekayaan, kemiskinan, keberadaan, masa lalu tidak akan mempengaruhi rencana Tuhan untuk berhenti. Tepuk tangan buat Tuhan. Maka itu perhatikan betul-betul hidup ini. Berapa hari yang lalu dia kontak saya, betapa bangga dia cerita ketika orang mempercayakan dia. Saudara, maka itu jangan takut akan masa lalu dan status ekonomi orang tuamu.
siapakah aku dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sedemikian? Daud kehabisan kata-kata untuk menceritakan. Mengerti ini saudara? Salah seorang anak saya, anak dari Tangerang, Jawa Barat, Banten sekarang ini, orang miskin. 17 Maret yang lalu dia dapat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dia telepon saya 2 minggu sebelum itu, minta didoakan. Saya tanya kenapa. Dia ngambil S3 di Gießen, itu Jerman dekat Frankfurt. Dia ngambil S3 mikrobiologi. Dia jurusannya virologi, artinya ilmu tentang virus dia pelajari. Tesis S3-nya dia meneliti virus influenza. Waktu dia cerita kepada saya, Papa doakan saya akan pilih untuk S3 jurusan influenza. Dengan kepolosan saya berkata, Nak, cuma pilek aja ngambil S3. Saya bilang begitu. Untuk apa kamu? Ya karena saya tidak mengerti. Lalu dia akan influenza sama dengan pilek buat saya. Lalu dia terangkan, Papa nggak mengerti bahayanya influenza. Lalu dia tunjukkan data-datanya, gambar-gambarnya. Saya bilang, kamu ngomong Papa cuma ngerti 5%. Tapi saya mau dengar kamu ngomong. Dia cerita virus yang lain tidak seganas influenza. Kalau virus influenza masuk dalam tubuh manusia, maka virus ini akan menggerogoti semua kekebalan tubuh, hampir seperti AIDS. Maka itu kalau orang kena flu, pasti gampang kena yang lain. Dan ini berbahaya. Wih, waktu dia terangkan itu, saya baru ngerti. Nah, 17 Maret yang lalu, dia harus berdiri di kota Böblingen, itu Jerman bagian selatan. Parlemen Eropa bagian kesehatan sedang kumpul untuk menentukan obat jenis baru buat yang akan datang. Nah, Eropa itu sangat ketat dalam obat-obatan. Bukan cuma satu negara, banyak negara seluruh. Peran Eropa kumpul bagian kesehatan. Nah, anak saya ini adalah satu-satunya orang Indonesia yang berdiri mewakili 4 perguruan tinggi di Jerman. Dan dia harus beradu dalam seminar dengan ahli-ahli dari Italia, dari Prancis, dari Inggris, dari tempat-tempat lain. Saya begitu bangga, anak dari Tangerang. Lalu saya tanya dia, tanggal 19-nya saya telepon dia, berarti namamu tercatat? Betul. Maka nanti kalau saya sudah selesai doktor ini, maka salah satu yang akan jadi penilaian adalah berapa kali saya pernah memberi seminar. Apalagi ini tempat bergengsi, Parlemen Eropa, dan saya adalah satu-satunya orang Indonesia. Saudara, begitu luar biasa. Nah, saya ingin saudara melihat ini dengan kacamata Tuhan. Jangan pernah membatasi Tuhanmu dengan kemiskinan orang tuamu dalam nama Yesus. Jangan pernah membatasi Tuhanmu dengan segala keberadaan ketidakmampuanmu dalam nama Yesus. Beri dia kesempatan sebesar-besarnya untuk dia membuat apa saja yang dia mau. Amin. Sampai kemuliaannya dinyatakan betul. Ayat 19. Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan Yahweh. Saya heran, Daud bisa punya konsep tentang Tuhan itu begitu sederhana tapi kuat. Dia sendiri kalau memikirkan dirinya sudah begitu luar biasa dan membawa dia, bukan? Betul enggak? Siapa dia? Cuma anak gembala yang gak sekolahan zaman itu, tapi Tuhan angkat begitu tinggi. Tapi dia berkata itu masih kurang. Maka itu kemarin kenapa saya bisa berkata betapa Tuhan mencari generasi yang akan datang ini. Maka itu orang-orang tua, pikirkan anak-anak kita ada di mana sekarang. Adik-adikku, pemuda-pemudi yang belum menikah, pikirkan kalau engkau sudah menikah nanti, miliki iman seperti Daud. Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan Yahweh. Sebab itu, nah ini yang penting, engkau telah berfirman juga tentang apanya. Baca Alkitab secara baik-baik. Cepat, tentang apanya? Keluargaku. Suami-suami, istri-istri, jangan cuma bangga jadi orang tua disebut papa mama. Anak-anak muda, jangan asal pacaran saja, tapi persiapkan dirimu bahwa setiap pernikahan harus bisa mendengar firman Tuhan untuk keluarga. Saya ulangi lagi, setiap pernikahan, setiap rumah tangga harus bisa mendengar Tuhan berbicara apa tentang keluarga kita masing-masing.
Celakalah kalau kita asal kawin, lalu kita tidak pernah bisa mengerti Tuhan punya visi apa untuk pernikahan kita. Saudara, perhatikan firman ini. Engkau telah berfirman juga tentang keluargaku. Dalam masa yang masih jauh, nggak main-main visi, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Yahweh. Saya gemetar, saudara. Ketika pertama kali saya dapat wahyuan ayat ini, saya gemetar. Ingat, Daud masuk ke dalam, ini sumbernya, masuk ke dalam hadirat Tuhan, duduk menikmati dia. Maka itu laki-laki, suami-suami, perhatikan baik-baik. Kepada kita kepala keluarga, Tuhan akan menyampaikan visi. Ini yang saya kagum. Berarti dari saat itu Daud sudah melihat Tuhan Yesus belum? Coba jawab. Sudah. Dia tidak bisa menghitung begitu banyak keturunannya, anak, cucu, cicit, terus dalam masa yang masih jauh, sekian puluh generasi ke depan. Karena Tuhan berfirman kepada keluarga, ini yang penting, maka akan ada serentetan manusia. Betapa bangganya kalau setiap pernikahan Kristen itu bisa melihat ke banyak keturunannya akan jadi orang-orang hebat di dunia ini, saudara. Pikirkan baik-baik. Maka itu dengar, jangan asal beranak engkau kayak babi saja asal beranak disembelih. Dalam nama Yesus, dengar ini baik-baik. Ternyata setiap anak yang kita lahirkan adalah anak-anak yang mewarnai dunia ini. Itulah generasi yang Tuhan sedang cari, saudara. Dengarkan, kalau saudara sudah bisa punya anak lagi, maka cucu engkau siapkan sekarang. Opa, oma, amin. Cucu engkau siapkan. Berapa minggu yang lalu, salah satu stasiun TV swasta mewawancarai saya. Seharusnya bukan saya, tapi tiba-tiba narasumber itu nggak bisa datang. Lah salah satu reporter itu kenal saya. Oh, Pak Daniel di Jakarta, di Jakarta. Lalu saya ditelepon dan pas ada waktu. Saya tidak mengerti isi wawancara. Buat saya nggak begitu penting. Pokoknya buat saya menyampaikan firman, kapanpun dimanapun saya selalu siap. Tapi begitu kagetnya saya, karena waktu sudah mepet, sehingga saya pun nggak siap apa-apa. Langsung, saudara, saya nggak diberitahu isi wawancara itu apa. Jadi begitu di depan kamera baru ditanya. Saya sempat kaget. Ternyata wawancara, apa pendapat Bapak kalau pernikahan nggak punya anak? Kan kaget, nggak mikir soal itu. Tapi tepat juga, karena salah satu reporternya tahu kenal saya. Mereka tahu bahwa kami menikah nggak punya anak, tapi mereka tahu kami mengangkat begitu banyak anak. Dalam kata pembukaan seperti begini, orang banyak berkata kalau menikah nggak punya anak itu terkutuk. Saya bilang, siapa bilang? Maaf kalau saya dorong kata yang sangat tajam. Berapa banyak keluarga yang punya anak kandung terkutuk juga kalau anaknya kena narkoba. Ayo, apa nggak terkutuk itu? Betul, itu anak kandung. Berapa banyak anak kandung jadi maling, perilaku seksnya nggak normal, dan sebagainya. Nah, lalu saya mulai bicara tentang firman Tuhan. Ternyata kata anak tidak harus anak kandung. Lalu saya berikan contoh-contoh dari tangan kami suami istri. Sudah lahir berapa pemimpin dengan cara hidup yang Tuhan tetapkan. Maka itu yang penting sekarang adalah bagaimana kita sebagai keluarga mendengar Tuhan berfirman kepada kita tentang keluarga kita sendiri. Sekedar ke gereja dan rajin beribadah, walaupun setiap ibadah ada khotbah. Saya mau katakan, tidak setiap khotbah itu firman Tuhan. Itu firman si pendeta. Karena walaupun pengkhotbah menggunakan Alkitab, itu belum tentu firman. Walaupun dipakai Alkitab, buat saya firman yang disampaikan dalam satu ibadah
kalau firman itu diwahyukan langsung oleh Roh Kudus pada hari itu, sehingga Roh Kuduslah yang tahu apa kebutuhan yang datang hari itu. Ini baru firman Tuhan. Maka itu mengapa di gereja, jujur, kalau jam khotbah itu jam tidur yang paling nyaman, saudara. Banyak orang berkata, di rumah susah tidur. Saya heran, kok di gereja kok gampang tidur. Dan itu pasti jam khotbah kalau banyak tidur. Karena yang disampaikan khotbah dan bukan firman. Kalau firman yang disampaikan, orang gak akan sempat tidur, ngantuk saja tidak. Karena itu yang dibutuhkan orang hari itu. Maka itu setiap kita para hamba Tuhan harus tahu pewahyuan. Apa yang dibutuhkan jemaat pada hari itu hanya Roh Kudus yang tahu. Maka itu perhatikan, tidak semua khotbah adalah firman Tuhan. Apalagi kalau khotbah sudah pakai tema yang tahunan, oh tahu sudah mau ini, tinggal cari yang enak yang mana, tahu disampaikan. Saudara, firman Tuhan harus datang kepada keluarga kita dengan serius, sampai setiap pribadi kita bisa melihat ada serentetan manusia yang akan tampil lewat pernikahan kita, menjadi orang-orang yang tahu arah. Mazmur 127. Disinilah orang tua harus jadi seperti yang dikatakan Mazmur ini. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Ada satu kata yang sangat berbahaya di ayat 3 yang harus dicoret di semua Alkitab berbahasa Indonesia. Sesungguhnya anak-anak, kata lelaki suara coret. Ini sangat salah terjemahnya. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Yahweh, dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi anak-anak itu berkat, bukan kutuk. Amin. Dan tidak harus anak kandung. Betapa kami suami istri diberkati, karena Tuhan memberikan kami anak-anak yang segudang itu banyaknya. Sungguh, ternyata betul saya alami. Orang Tionghoa punya pepatah, banyak anak banyak rezeki. Betul, saudara. Kami mengalami itu luar biasa. Anak-anak itu berkat. Maka itu akhir-akhir ini saya selalu khotbah di pernikahan. Saya larang kalau pernikahannya kudus, jangan KB. Miliki 20-30 anak, tidak apa-apa, nggak akan mati kelaparan anak itu. Tapi kalau punya satu aja bajingan, kabilah sampai mati. Cukup satu aja, jangan punya lagi. Nah, ini prinsip saya. Kalau pernikahan kudus jangan takut. Saudara, kami menyaksikan ini, dan sudah banyak orang yang tahu tentang pelayanan kami itu mengurus begitu banyak anak. Dan Tuhan cukupi, bukan cuma cukup makan, tapi rata-rata mereka mencapai gelar. Dan itu sungguh luar biasa. Mungkin saya satu-satunya pendeta yang seperti ini di Indonesia. Tahun ini sudah ada 4 anak saya yang ambil S3. 4 orang. Sudah sekian belas yang S2, saya nggak berani ngitung. Sudah puluhan, kalau saya nggak berkata ratusan, yang S1. Saudara bisa bayangkan, karena saya pegang firman ini, biar ada serentetan manusia lewat keluarga kami yang akan mewarnai dunia ini dengan bidangnya masing-masing. Amin. Ayat 4, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ayat ini sangat kuat memotivasi hidup kami suami istri. Anak-anak itu ternyata anak-anak panah di tangan pahlawan. Saudara, ayat ini diwahyukan tahun 80-an awal yang lalu. Ketika saya dalam pergumulan yang cukup berat, begitu banyak orang tua datang kepada saya menangis, menitipkan anaknya, karena rata-rata mereka yang datang hari-hari itu anak-anaknya bermasalah. Mereka sakit hati betul-betul. Sampai berapa orang berkata, kalau tahu begini aku nggak lahirkan engkau. Bahkan satu bapak bisa berkata, kenapa kamu nggak bunuh diri aja terus mati? Bayangkan seorang ayah yang berkata seperti itu, betapa sakitnya. Kenapa? Karena kena narkoba. Sampai yang terakhir waktu mereka datang hari itu, yang terakhir ini pak, yang dijual itu sikat gigi dengan pasta gigi, dijual untuk cari barang itu. Saya sampai heran, laku berapa?
Saudara bisa bayangkan, saudara tertawa, kalau jadi papanya saudara bisa nangis. Maka itu saya berkata, lebih baik kamu mati sudah, tapi bukan papa yang bunuh-bunuh diri lah. Jangan tertawa saudara, kalau itu anakmu akan menderita, betul-betul bukan? Nah akhirnya saya bergumul, Tuhan kenapa begitu banyak anak bisa nyakiti orang tua ini, kenapa? Waktu itu saya belum menikah, masih jauh. Jawabannya begini urusannya. Daniel, kalau kamu baca Efesus 6, apa senjata setan? Ya anak panah bukan? Pakai api lagi. Yaitu apanya setannya? Anak-anak itu adalah anak-anak panah. Kalau orang tua itu nggak jadi pahlawan yang membidikkan anak panah itu, berarti orang tuanya orang tua bego alias goblok. Anak yang mereka punya mau 2, mau 3, atau 4 tercecer atau tergeletak karena pahlawannya pahlawan teler, sehingga nggak tahu ini panah mau diapakan. Nah setan 1 Petrus 5 mengatakan suka apa? Keluyuran. Maka itu suka keluyuran itu pasti anaknya setan. Dan gitu aja. Yang nggak pernah punya tujuan keluyuran, pulang pagi terus ngapain kamu? Dengar baik-baik, orang nggak punya tujuan malam atau hidupnya, orang itu pasti jadi milik setan. Setan itu keluyuran terus. Nah ketika yang keluyuran ini melihat panah-panah nganggur, maka mereka ambil, dicari mana bapak ibunya ini. Nah ketahuan, dia bidikkan ke orang tuanya lagi. Waktu saya dapat poin itu saya kaget sekali. Jadi setanlah yang membuat anak-anak panah melukai pahlawannya sendiri. Karena para pahlawan tidak punya visi untuk anak-anak panah itu. Jelas sekarang? Seruncing apa sebuah anak panah, sekuat apa sebuah anak panah, tanpa seorang pahlawan adalah pembidiknya. Dengar ini, pembidiknya. Maka anak panah itu tidak pernah punya sasaran hidup. Kalau toh anak panah sudah punya pahlawan, tapi pahlawan juga pahlawan ngangong-ngangong, nggak ngerti apa-apa begitu, asal ambil, tembakkan, cepret, kena kemana, anak ini pun nggak punya sasaran. Ngerti saudara? Maka itu saya dalam hidup sejak hari itu saya nggak mau disebut pendeta atau penginjil. Orang sudah banyak tahu saya ini seorang pendidik dan pembidik, karena ini iman saya. Maka itu Tuhan menyertai kami begitu banyak anak panah yang hebat-hebat itu, dengan menunjukkan kepada kami, kalau kepada setiap orang tua, baik ayah maupun ibu, Tuhan berfirman kepada kita. Ingat ayat Daud, engkau telah berfirman kepada keluarga hambamu ini dalam rentangan masa yang masih jauh. Berarti saudara dan saya bisa mengarahkan anak-anak kita ke arah mana. Amin. Orang tua belum terlambat engkau hari ini. Ayat 5, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ada anak panah, ada pembidik, ada pahlawan. Enggak cukup, ada tabung panah. Panah sehebat apa? Sehebat apa pembidiknya? Kalau panah enggak disimpan di tabungnya, akan lekang karena cuaca. Saya begitu kagum kepada pewahyuan Rohku. Siapakah tabung anak panah itu? Keharmonisan suami istri. Katakan amin, suami istri. Nah itu kalau di Minasa banyak rumah tangga hancur. Betapa banyak anak panah nggak punya tabung. Mereka nggak aman dalam hidupnya karena suami istri berkelahi terus, ayah ibu bertengkar terus. Kepada siapa anak-anak panah akan berharap untuk punya rasa aman dalam hidupnya? Maka anak-anak panah akan bengkok. Sehebat apa pembidiknya, kalau anak panah bengkok nggak akan sampai kepada sasaran. Renungkan gereja. Inilah generasi yang Tuhan rindukan pada akhir zaman. Bangkitlah gereja dengan cara yang benar. Saya mau katakan lagi, gereja jangan sibuk cuma membangun gedung. Bangunlah orangnya, katakan amin. Hentikan punya ambisi bangun gedung yang megah-megah, nggak ada gunanya, nanti dibakar juga. Dan itu jadi prestise si pendeta, jadi kesombongan menara Babel. Tapi kalau gereja membangun orang nggak bisa dibakar. Orang bisa bergerak kemana-mana, bisa mobile. Amin. Gereja adalah orang, bukan gedung.
Maka itu gereja jangan sibuk hanya mikir ganti alat musik baru, pakai AC. Jangan mikir cuma khotbah apa yang paling bagus, nyanyi lagi, sembahyang. Enggak. Siapkan untuk memikirkan orang-orang di gerejamu mau diapakan. Jangan cuma engkau tumpuk pendeta hanya supaya bawa uang kolektor dan mempertua. Maaf saya berkata, arahkan mereka, jangan cuma kita peras uangnya. Bawa setiap anggota gereja di mana kita melayani. Karena kita para pendeta, para majelis, para pemimpin adalah pembidik pahlawan-pahlawan ini. Amin. Harus punya arah, punya visi kemana Tuhan akan bawa. Ini yang Tuhan rindukan pada akhir zaman ini. Maka itu gereja sibuk mengurus masing-masing pernikahan di dalam anggota gereja. Jangan puas kalau anggota gereja cuma tahu datang mingguan rajin. Belum tentu cuma minggu. Karena kalau minggu saja bisa pakai topeng senyum, di rumah bisa berkelahi, gak ada orang tahu itu suami istri. Perlu diurus baik-baik setiap keluarga. Karena ada anak-anak yang akan lahir lewat pernikahan kita. Anak-anak muda, dengarkan dirimu baik-baik. Apa yang Tuhan ingin dalam pernikahanmu nanti, jangan asal kawin lagi sekali. Ayat terakhir, Tuhan rindu sungguh-sungguh kita punya jauh visi jauh ke depan bagi kemuliaan nama Tuhan. Injil Yohanes, Tuhan rindu kehendaknya dalam Yohanes 4 ayat 34, dan seluruh pekerjaannya kita selesaikan pada akhir zaman. Di sekitar kita masih banyak pekerjaan Papa belum selesai. Tuhan memberkati kita semua. Generasi yang Tuhan rindukan pada akhir zaman adalah generasi yang begitu betah tinggal dan menikmati hadirat Tuhan. Katakan amin. Generasi akhir zaman karena tantangannya jauh lebih berat. Saudara, Paulus pernah menulis di 1 Korintus 15 ayat 8. Kalau kita lihat ayat itu, betapa Paulus itu menjerit. Yang belum pernah baca silakan baca 1 Korintus 15 ayat 8. Dia berkata bahwa aku ini seperti anak yang lahir belum waktunya, anak keguguran. Mengapa Paulus bisa mengatakan dia itu anak keguguran? Saudara, secara ringkas artinya begini, tidak ada rasul yang seperti Paulus menerima pewahyuan tentang akhir zaman ini. Dia satu-satunya pribadi. Petrus kalah, Yohanes itu kitab wahyu, beda dan pewahyuan yang diterima oleh Paulus. Nah, Paulus tahu bahwa akhir zaman ini begitu hebat kemuliaan Tuhan atas gerejanya. Catat kata ini, pada akhir zaman ini begitu hebat kemuliaan Tuhan atas gerejanya. Nah, Paulus itu nyesal. Dia tahu bahwa akhir zaman ini gereja akan ditampilkan secara besar-besaran, secara hebat, dengan kekuatan yang luar biasa. Cuma dia tidak ikut menikmati. Maka itu dia berkata, kalau saya pakai terjemahan bebas begini, Tuhan, kenapa engkau lahirkan pada masa itu? Seharusnya aku ingin lahir tahun 60-an, seumur saudara sekarang ini. Karena kalau dia seumur saudara, maka dia bisa menikmati apa yang dia lihat dalam kemuliaan itu. Itu arti ayat 8 1 Korintus 15. Nah, betapa celakanya kita kalau Tuhan yang menetapkan saudara dan saya sebagai generasi yang ada pada akhir zaman ini, lalu kita sia-siakan hidup ini hanya untuk pacaran, seks bebas, dan macam-macam kejahatan yang kita buat. Paulus saja rindu ada pada generasi ini. Dengarkan baik-baik gereja. Generasi ini atau masa ini masa keemasan gereja. Tapi jangan lupa, belum pernah gereja teraniaya sedahsyat gereja sekarang ini. Belum pernah. Karena kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan lewat gerejanya tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami. Katakan amin. Kalau hari ini koran komentar menulis ada gereja dibakar lagi di Jogja dan terus tidak berhenti. Jangan pernah membalas kejahatan dan kejahatan. Itu hukum Kristus. Biarkan penganiayaan terjadi karena kemuliaannya luar biasa itu. Kemuliaannya luar biasa. Untuk itu, sebagai orang-orang percaya pada akhir zaman ini, siapkan diri baik-baik untuk betul-betul mengetahui apa yang Tuhan mau kerjakan. Nah, karena kita pada sebuah generasi atau pada satu masa
yang sangat menentukan, sebab tidak akan ada masa seperti ini akan kembali lagi pada dunia ini. Kalau saudara ingat nubuatan Tuhan Yesus di Matius 24 ayat 20, 21, 22, catat saja ayat-ayat itu, perhatikan baik-baik. Mengapa dia berkata begini, bahwa penderitaan yang gereja alami menjelang kedatangan Yesus adalah penderitaan yang paling berat dan terberat yang belum pernah terjadi. Perhatikan ini baik-baik, dan tidak akan terjadi lagi. Kalau kita lihat ayat itu begitu mengerikan, sebuah penderitaan yang tidak pernah terjadi, belum pernah terjadi, dan tidak akan terjadi lagi. Cuma pada masa kita ini saja, sebagai generasi yang dikhususkan oleh Tuhan. Kalau sampai Tuhan Yesus sendiri berkata seperti itu, apa modal kita menghadapi tantangan yang begitu berat? Dengarkan baik-baik anak Tuhan. Modal kita cuma satu, kalau kita bisa betah tinggal dalam hadirat Tuhan. Amin. Masuk ke ruang kudusnya, lalu kita menikmati Dia. Di koran komentar hari ini ada gambar yang pernah terjadi tahun 63 yang lalu, dan gambar itu menjadi sejarah buat dunia. Seorang pendeta Buddha di Vietnam membakar diri, saudara, dan memang itu kisah yang luar biasa. Waktu itu pemimpin Vietnam itu orang Katolik, tapi dia sangat jahat. Karena dia Katolik, maka seenaknya dia menekan rakyat, orang-orang Buddha dianiaya. Nah, maka pendeta Buddha ini protes kepada presiden yang Katolik itu dengan 5 syarat yang dia minta, tapi nggak diperhatikan oleh presiden. Maka sebagai reaksinya, dia turun dari sebuah mobil, berdiri di tengah kota, lalu 2 teman yang pendeta juga menyiram bensin dan menyalakan korek. Nah, ditulis begini dalam komentar hari ini. Orang heran, pendeta ini dalam sikap bunga teratai, itu cara Buddha, tidak bergerak, tidak mengeluh sedikit pun sampai dia mati. Bayangkan dibakar hidup-hidup. Dalam sikap bunga teratai, tidak mengeluh, tidak bergerak sampai dia mati. Ketika dia dikremasi, mengagetkan, ternyata jantungnya masih utuh, dan jantung itu diawetkan sampai hari ini ada di kota Ho Chi Minh. Saudara, waktu saya baca itu hari ini, dibakar hidup-hidup, tidak mengeluh, tidak bergerak posisi tubuhnya. Kekuatan apa? Ditulis di situ. Berminggu-minggu sebelum dia sampai pada hari matinya itu, dia sudah menyiapkan diri begitu rupa dengan banyak semedi. Nah, saya terpikir, kalau dengan kekuatan manusia saja yang dia pupuk selama berminggu-minggu, dia bisa menghadapi sebuah aniaya. Bayangkan, api membakar tubuhnya, tidak bergerak, tidak mengeluh, tidak ada satupun kata, dan posisi bunga teratai tetap ada sampai dia mati. Kekuatan apa itu? Maka saya balik, apalagi kalau semua kita rajin masuk dalam hadirat Tuhan, bukan pakai kata semedi, tapi arti kata firman Tuhan. Kalau kita bisa masuk dalam hadiratnya, masuk ke ruang kudusnya, itu berarti gereja menyerap habis seluruh isi Tuhan dan kekuatannya. Katakan amin.